Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Baik, pasti sangat baik ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik. Ayo angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tepuk tangan yang mulia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Hari ini kita berkumpul bersama-sama merasakan Tuhan Yesus bersama dengan kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Ya baik, silakan dulu. Baik, kita masuk dalam percakapan pendek dan Mazmur. Adik-adik, apakah kalian tahu apakah dosa itu? Ada yang tahu? Apakah dosa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu dosa itu? Ada yang tahu? Baik, sahabat tahu ya. Jadi dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan Yesus. Contohnya, suka marah-marah kepada teman, kasar, suka berkata-kata kotor, memukul teman, mengambil barang-barang kepunyaan teman, dan masih banyak lagi. Pokoknya dosa adalah tidak menuruti perintah Tuhan Yesus. Dosa juga kalau kita tahu berbuat yang baik tetapi tidak kita lakukan. Kalau kita berbuat dosa, apakah yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan? Yaitu menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat. Apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Menyesal dan bertobat. Ya, bagus sekali. Tuhan Yesus senang sekali kalau kita bertobat. Kita senang sekali karena Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dari Mazmur 32 ayat 1. Kita mengatakan bersama sekali lagi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita sambut percakapan pendek itu dari mengakhiri percakapan pendek itu dari nyanyian Yesus Cinta Saya. Tahu gerakannya? Yesus cinta saya. Tahu? 1, 2, 3. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Dipegangnya ku berdiri,
Yesus cinta saya. Oke, kita ulangi ya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, dipegangnya ku berdiri. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Dipegangnya ku berdiri. Saya cinta Yesus. Baik, kita akan masuk dalam cerita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Adik-adik mengikuti ucapan kakak ya. Doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. terima kasih Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Sekarang kami bisa mendengar firman-Mu. Sekarang kami bisa mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati kami. Tolonglah kami mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati kami. Tolong juga kami untuk melakukannya Tolong juga kami untuk melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Baik, adik-adik, ada yang masih ingat cerita kita minggu lalu? Pemimpin pilihan Tuhan. Oke, baik. Kelanjutan cerita kita pada minggu ini yaitu Daud menyesal dan bertobat. Wah, kau ini raja yang tidak tahu diri. Tega-teganya kau melakukan itu kepada prajuritmu. Demikianlah Nathan datang mengunjungi Daud dan menegur dia dengan keras. Pada waktu Tuhan menyuruh Nathan pergi menemui Raja Daud, Tuhan marah kepada Daud karena dia telah melakukan kesalahan besar. Jadi Raja Daud telah melakukan kesalahan besar. Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Daud? Ada yang tahu? Ya. Jadi Raja Daud ia mau mengambil istri Uria yang bernama Betseba. Jadi istri Usia yang bernama Betseba. Ia ingin mengambilnya menjadi istrinya. Ia memanggil Usia dan menyuruh pergi berperang. Waktu di medan perang, Usia ditempatkan di barisan depan. Akhirnya Usia meninggal di medan perang. Jadi Usia ini ikut berperang, lalu dia meninggal. Kemudian Daud mengambil Betseba menjadi istrinya. Siapa tadi Betseba itu? Istrinya Usia. Ya, bisa. Akhirnya Betseba melahirkan anak, tetapi suatu waktu anak itu sakit. Daud mengingat kesalahannya, ia tidak mau makan dan minum. Jadi Daud tidak mau makan dan minum. Setiap malam ia tidur di lantai tanpa alas. Daud memohon ampun kepada Tuhan. Pada hari yang ke-7, anak yang dilahirkan Betseba itu meninggal. Itulah hukuman Daud karena mengambil istri Usia. Ternyata Tuhan menghukum setiap kesalahan umatnya. Daud sadar, ia menyesal dan bertobat. Daud pergi ke rumah Tuhan dan berdoa. Daud bersyukur kepada Tuhan dan mengampuni dosanya. Tuhan pasti mengampuni orang yang berbuat dosa dan ia membuat tobat. Bertobat datang kepada Tuhan memohon ampun dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan memberkati Daud dan memberikan seorang anak. Anak itu diberi nama Salomo.
Baik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Alkitabnya dibuka dari 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Sudah dapat? Tolong adik yang baju ini membacakan ayat yang ke-13 dan adik cowok yang di belakang ayat ke-14. 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Baik, amin. Terima kasih. Jadi judul cerita kita pada minggu ini yaitu Daud menyesal dan bertobat. Pokok ceritanya yaitu menyesal dan bertobat. Ada yang dicatat? Masih ada yang ingat ayat hafalannya minggu lalu? Saya. Baik, kita kita hafalkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melatih rajaku di Sion, bunyiku yang kudus. Ya, baik. Kita masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasukkan persembahan kita. Baik, sebelum kita menjalankan persembahan, kita mendengar nas Tuhan, yaitu hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7a. Kita menjalankan persembahan dengan menyanyi bersyukur. 1, 2, 3. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Kita ulangi lagi. Bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, mari bersyukur
Baik, adik-adik sekalian yang ibu, mari kita tenang, kita masuk di adakah yang berulang tahun atau yang sedang sakit, kita doakan. Adakah yang perlu kita doakan? Ada sebenarnya, tapi kalian lupa. Kemarin kan kalian sudah dapat rapor semua naik kelas. Ada sudah pengumuman semuanya lulus. Itu toh, jadi itu kita syukuri. Oke? Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu. Kiranya kami bisa bersama-sama di tempat ini berkumpul memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya. Ya Tuhan, kami juga penuh dosa, dan kiranya kami dapat bertobat dan terus memuji memuliakan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pendidikan adik-adik kami di sekolah minggu ini, seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan persembahan kami yang telah kami lakukan, kiranya dapat menjadi penyebar luas Injil-Mu, dan yang masih sisa pada kami, kiranya Engkau berkati untuk kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa sempat ada teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya diberi umur panjang dan sehat selalu. Dan juga kami mendoakan jika ada teman-teman kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh, sehingga tidak dapat berkumpul bersama-sama dalam kami, kiranya Engkau datang sebagai dosa yang tak terlihat dan menyembuhkan teman kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada hari ini karena kelalaian, mungkin karena ketiduran atau sebagainya, sehingga tidak dapat hadir. Kiranya pada minggu depan kami semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami sehingga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh selamat tanpa kekurangan satu apapun. Seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Sudah dapat? Baik. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya tidak ditutupi. Baik. Kita masuk ke dalam petunjuk hidup baru. Ingatlah selalu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Syukurlah untuk pengampunan dari Tuhan Yesus. Selalu berusaha untuk hidup menurut perintah Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu
sebab Tuhan Yesus menolongmu. Inilah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Baik, demikian ibadat kita pada hari ini, pada minggu ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.